Bella, hari ini aku ngantuk sekali. Semalam aku tidur jam 1 karena masih latihan soal untuk ulangan hari ini. Kalau aku jam 10 malam sudah tidur, karena tiap hari nyicil latihan soal. Maklum, aku suka pusing kalau tidur terlalu larut malam. Ya, benar kamu sih. Harusnya nyicil dan tidak menumpuk pekerjaan di satu waktu. Saat tidur hari ini mengikuti sidang pengadilan di hadapan Mahkamah Agama. Yang bernama Sanhedrin dan terjadi di malam hari. Dikala orang sudah terlelap dalam tidur, para ahli Taurat dan tua-tua rela melampiaskan kedengkian mereka supaya dapat menerkam musuh. Segera kita ikuti sidang yang diwakili oleh 3 kelompok dalam dewan ini. Siapa mereka? Bagaimana skenario untuk menangkapnya? Mari kita ikuti dan doakan agar firman Tuhan ini cepat bekerja dan berkuasa. Halo adik-adik, kita masih berpetualang dalam kerajaan Allah. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus yang ada di hadapan Mahkamah Agama. Apa yang terjadi ya di sana? Penasaran bukan? Tonton sampai habis ya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu hari ini. Sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tolong bantu bukakan hati dan pikiran kami, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Setelah Yesus ditangkap di Taman Getsemani, ia dibawa ke rumah Imam Besar Kayafas. Di sana, para anggota Dewan Majelis Tinggi dan bangsa Yahudi berkumpul. Dewan Majelis Tinggi itu diwakili oleh 3 kelompok. Yang pertama adalah tua-tua dari sinagoge di Yerusalem. Yang kedua adalah para ahli Taurat. Mereka ini adalah para rabi yang mengabdikan diri mereka untuk mempelajari kitab suci. Dan yang ketiga adalah para imam. Mereka adalah anggota keluarga imam yang memiliki posisi penting dalam pemerintahan. Nah, ketiga kelompok ini terbagi atas 2 golongan, yaitu orang Saduki dan orang Farisi. Orang Saduki ini percaya bahwa mereka dapat mengetahui kebenaran tanpa harus membaca firman Tuhan. Sedangkan orang Farisi percaya bahwa mereka tidak perlu anugerah Allah untuk memperoleh keselamatan. Karena menurut mereka, keselamatan itu dapat mereka peroleh sendiri dan bukan dari Tuhan. Orang Saduki dan orang Farisi ini sering berantem karena mereka memiliki keyakinan dan pendapat yang berbeda. Tapi keduanya sama-sama menentang Tuhan Yesus karena tidak sejalan dengan kepercayaan mereka. Jadi, orang Saduki dan orang Farisi ini tidak suka dengan Tuhan Yesus. Tapi mereka takut. Mereka tidak berani memberikan pertanyaan kepada Tuhan Yesus. Jadi, mereka menyewa saksi-saksi palsu untuk memberikan keterangan palsu agar Tuhan Yesus dapat dihukum. Tapi ternyata usaha mereka dengan menyewa saksi palsu itu tidak berhasil. Cerita dari saksi-saksi palsu itu tidak ada yang cocok. Kalau menurut peraturan waktu itu, harus ada 2 orang yang memberikan kesaksian yang sama. Jadi mereka tidak dapat menghukum Yesus. Selama proses ini berlangsung, Tuhan Yesus tidak mengatakan apapun. Dia tidak memberontak, dia tidak kabur, tidak marah-marah, meskipun Tuhan Yesus melihat cara licik dan palsu mereka. Tuhan Yesus tetap menanggung semuanya di dalam diam, karena Tuhan menanggungnya untuk kita semua. Begitupun juga kita. Kita menuduh Tuhan atas hal-hal yang terjadi di dalam hidup kita. Kita menuduh Tuhan bahwa Tuhan itu tidak sayang kepada kita, atau Tuhan itu tidak adil dengan kita. Kita marah-marah dengan Tuhan karena Tuhan tidak memberikan apa yang kita mau. Padahal sebenarnya kita tidak mau merendahkan diri kita di hadapan anugerah Tuhan.
Harusnya kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena Dia sudah rela menderita dan menebus segala perbuatan kita yang jahat. Karena Tuhan Yesus disalib, kita meskipun masih sering berdosa, tetap diselamatkan. Mari kita tutup dengan doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ajar dan bantu kami, agar kami tidak menuduh-Mu secara tidak benar dan patuh pada perintah-Mu. Sekarang, kami mau melanjutkan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Berkati kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Biram, ulangan agama aku dapat 98. Wow, bagus sekali. Hampir 100. Semoga kita menjalankan kebenaran bukan hanya di pelajaran agama, namun terlebih dalam kehidupan sehari-hari. Iya, ngeri sekali. Seperti yang baru kita dengar, adanya sidang pengadilan agama. Menekan kebenaran, berusaha mencari saksi palsu untuk menghukum Yesus. Mereka ingin mengelabui rakyat dengan cara sehalus, mungkin yaitu melalui pencarian bukti yang dapat menyudutkannya. Kayaknya mencari 2 orang bohong yang kesaksiannya sama persis tidaklah mudah. Apalagi selama proses pengadilan ini, Yesus tetap diam menghadapi permainan palsu tokoh agama. Bella, sebenarnya kita juga sering melancarkan tuduhan palsu. Baru nyadar nih, mungkin kita tidak puas, mudah mengeluh serta tidak mau merendahkan diri di hadapannya. Karena itu, mari terus bergantung pada firman Tuhan yang disampaikan pada Matius 26 ayat 60-63. Puji Tuhan buat penebusannya.